Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman wal Islam, kenikmatan sehat wal afiat, hingga hari ini kita masih bisa menyaksikan sharing-sharing yang insya Allah sambil nunggu-nunggu buka puasa. Nih, di hari pertama puasa, mudah-mudahan semuanya tetap semangat, semuanya tetap penuh dengan percaya diri, penuh dengan harapan, penuh dengan doa. Ini kita tanpa diedit-edit ya, tanpa diedit-edit di videonya. Jadi saya sengaja untuk nunggu waktu buka ya, saya bikin sharing bikin video untuk sharing kepada seluruh marketing dan juga reseller. Ini bebas ya, marketing apa aja, reseller apa aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing kali ini. Kali ini kita sharing mengenai 7 poin penting bagi marketing atau reseller. 7 poin penting bagi marketing atau reseller. Saya ada yang tanya, karena ada baik yang nanya sama saya, Pak, gimana sih Pak cara jualan biar cepet laku, cara jualan biar banyak yang beli? Karena saya dulu pernah jualan properti, dalam waktu 3 bulan pernah jual sampai 479 unit ya. Saya mau sharing begini. Ini masing-masing ini sharing ya. Saya bukan mau menyalahkan, bukan mau membenarkan, tapi ini sharing aja. Sharing dari saya sendiri secara pengalaman. Jadi banyak orang saat ini bangga dengan websitenya, bangga dengan blogernya, bangga dengan Facebooknya, bangga dengan Instagramnya. Jadi banyak bahkan yang bikin FB Ads atau Google Ads, pokoknya gacor, pokoknya dahsyat ya. Alhamdulillah dulu saya ketika jualan properti itu nggak pakai ads. Bukan berarti saya melarang orang pakai iklan berbayar, tapi saya yakin banyak juga dari marketing ataupun reseller apapun ya, baik buku, reseller pakaian, reseller busana muslimah, kerudungan, hijab, makanan, apapun bentuk reseller atau marketing, saya selalu bilang bersyukurlah dan berbahagialah dan beruntunglah bahwa kita ini sedang menjalankan sunnah Nabi, yaitu berdagang. Terus bagaimana Pak Desadi kita ngomongin bagaimana caranya? Judul di awal saya bilang 7 poin penting bagi marketing atau reseller. Oke, kita harus pahamin dulu poin-poin. Nanti saya minta dicatat ya. Jadi siapapun ya yang merasa ini penting, dicatat aja. Jadi buat saya ada beberapa hal yang mesti kita lakukan, yang bukan cuma lakukan secara fisik tapi dengan perasaan. Ketika kita mau jual pakaian, anggap kita pakaian itu ngambil di
reseller A. Maka secara pribadi kita harus mencintai produknya dan juga tempat di mana kita ngambil barang. Kenapa? Karena bagaimana kita mau menjual sebuah produk kalau kita sendiri nggak suka sama produknya. Yang kedua, bagaimana kita mau mendapatkan penjualan yang banyak tapi kita sendiri nggak nyaman dan nggak suka dengan tempat kita ngambil produknya. Karena setuju atau tidak setuju, produk dan tempat atau produknya dan juga tempatnya produk dibuat, tempat kita ngambil, artinya ngambil, ini adalah wasilah tempat Allah menurunkan rezeki. Jadi mau gimana pun, setuju atau tidak setuju, ini pendapat saya, kita harus mencintai produknya dan juga kita harus mencintai tempat produk ini dibuat. Gitu. Apalagi kita harus mencintai juga bahwa kita ini sebagai marketing produknya. Contoh tadi saya bilang kita mau jualan hijab, kita mau jualan properti, kita mau jualan makanan. Jadi secara produknya tuh kita harus suka. Produknya kita suka. Yang kedua, kita harus suka sama tempat di mana kita ngambil produk. Yang ketiga, kita sebagai pedagang, kita sebagai penjual, ya kita harus suka. Orang bilang, oh lu tukang gorengan ya, gitu. Oh lu tukang pakaian ya. Oh lu ini yang jualan di Tanah Abang ya, misalkan. Itu kita harus bangga dan harus senang ketika dibilang. Contoh saya waktu itu saya di properti dibilang, Wan, lu sekarang calo tanah ya, lu sekarang makelar tanah ya. Lah saya bilang, lah iya, gue calo tanah. Makanya kalau lu mau beli tanah, atau ada saudara-saudara lu atau ada teman-teman lu mau beli tanah, kasih tahu gue. Itu seperti itu. Dengan bangga saya mengatakan, saya marketing tanah, saya makelar tanah, saya calo tanah, terserah deh. Intinya gue jualan properti. Seperti itu. Jadi balik lagi, tadi saya belum bahas ke produk, belum bahas ke poin-poinnya ya. Saya bahas baru kita harus bangga dulu. Mau menjual produk apapun, yang kerudungan kita harus jual, seneng dengan produk itu juga. Pak, boleh nggak Pak, kita nggak seneng produknya tapi kita mau jual? Ya boleh-boleh aja, walaupun nanti powernya kurang. Kita harus mencintai produknya. Terus, Pak boleh nggak Pak, gue nggak suka banget tuh sama tempatnya, gue nggak suka banget tuh sama pemiliknya, tapi gue mau jualan produknya, boleh nggak? Ya boleh, tapi tetap setuju atau nggak setuju, powernya akan kurang. Apalagi begini, Pak gue mau jualan, tapi gue malas banget, gue disebut makelar tanah, malu gue disebut calo tanah, malu gue calo. Ya gimana ya, banyak aja, gak usah bicara calo ya, di perusahaan-perusahaan besar aja, di pemerintahan, di perusahaan besar banyak perusahaan-perusahaan yang bergeraknya cuma sebagai calo, cuman nggak ketahuan aja, atau bentuk modelnya, model usahanya lebih canggih. Kayak sekarang saya jualan properti, saya jualan propertinya lewat online, nggak nongkrong di warung kopi gitu kan, nggak nongkrong di warung kopi perempatan jalan, enggak, tapi di online. Artinya apa? Nggak malu. Zaman dulu gini, kenapa saya bilang kita harus mencintai? Gini deh, zaman dulu kita sering pernah ya nggak tahu, yang angkatan lebih tua dari saya ya, kalau yang masih yang seumuran sama saya mungkin nggak pernah tahu, nggak pernah lihat ojek pangkalan ya. Nah jadi zamannya saya dulu masih kecil nih, ada ojek di pangkalan, itu nggak banyak, nggak seperti sekarang. Banyak orang tuh malu, ada anak muda jadi tukang ojek malu.
Tapi sekarang orang berebut jadi tukang ojek, jadi ojol, berebut. Kenapa? Nah inilah mindsetnya dirubah. Dulu orang tukang ojek kapan alergi, katanya wah mamaluin, wah pengangguran kerjanya cuma ngojek. Sekarang pekerja aja banyak kan yang daftar jadi ojol. Nah, ini bayangin pola pikir kita nih harus rubah. Oke, kita biar nggak lama-lama kita langsung aja ya. Jadi nanti bebas lah. Kalau yang ada yang mau nanya tentang bahas apa, strateginya apa, atau lebih detail tentang semalam saya bilang saya akan nulis tentang copywriting. Cuma buat saya sederhana begini. Entar dulu deh, saya mau bahas nanti tentang 7 poin reseller bagi marketing dulu. Kalau tentang copywritingnya gimana begini. Terkadang saya juga nggak ngerti. Ada orang-orang yang bikin copywritingnya ada ilmunya, tekniknya, A sampai Z, wah macam-macam deh, dahsyat ya gak? Istilahnya macam-macam, kata-katanya banyak banget. Ada istilah katanya begini, kalau bikin copywriting harus mengacu pada polanya. Kalau bikin copywriting harus tahu polanya, harus bikin copywriting ada rumusnya. Wah, macam-macam deh. Ini hanya orang-orang yang hanya pakai otak. Kenapa? Kita hidup di dunia itu nggak selalu dengan otak. Tapi apa? Kita punya Allah. Coba bayangin ketika kita nulis gini. Contoh. Saya bikin kalimat. Jadi saya pernah baca orang bikin copywriting begini. Kalau orang ngasih tahu kalau bikin copywriting itu jujur saya belum pernah tahu, karena dulu ketika saya basic saya guru teknisi handphone. Jadi saya asli sama sekali bukan basicnya bukan di marketing online. Makanya ketika saya dengar, dan saya pertama kali mulai jualan properti nggak pernah ikut kursus atau training nggak pernah. Jadi